Om Swastiastu. Kami dari kelompok ceria dengan materi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Perkenalkan nama-nama kami. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Mari saksikan. Baiklah, kami dari kelompok ceria dengan judul poster hari ini, aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ini poster dari kami. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengenal apa itu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Upaya tersebut untuk memberikan rangsangan dan stimulasi supaya anak mampu nanti melanjutkan ke pendidikan tingkat dasar. Nah, adapun aspek-aspek perkembangan dari anak usia dini yang akan kami dari kelompok ceria jelaskan satu persatu. Ada aspek yang pertama itu adalah aspek nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek sosial emosional. Yang ketiga, aspek bahasa. Yang keempat, aspek kognitif. Yang kelima, fisik motorik. Fisik motorik itu ada dua, motorik halus dan motorik kasar. Dan yang keenam, aspek seni. Di aspek seni ada seni tari, seni kriya, seni musik, dan seni sains. Baiklah, di sini yang akan saya jelaskan pertama adalah nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral tersebut bagaimana anak itu mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan mengetahui hari besar agama. Nah, di sini ada model gambar anak sedang melakukan kegiatan, misalnya seperti mebanten dan melakukan persembahyangan. Baik, saya akan lanjut yang menjelaskan sosial emosional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu sosial emosional. Nah, di dalam sosial emosional ini, anak-anak mampu bermain sosial dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, mentaati aturan. Di sini juga anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya, saudara, dan lingkungan yang ada di rumah. Nah, contohnya di sini adalah anak-anak bermain. Ya, bermain seperti di dalam gambar, yaitu bermain ular-ularan. Ya, yang kedua, dia bermain loncat. Ya, dia di sini bermain loncat. Di sini dalam gambar ini diterangkan bagaimana seorang anak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekolah maupun teman yang ada di rumah. Dalam sosial emosional ini, anak akan lebih dapat mengendalikan emosinya karena dia dapat berteman langsung dengan teman-teman sebayanya, sehingga emosinya lebih terkontrol dan anak dapat menjaga emosinya agar tetap stabil. Nah, untuk yang ketiga, bahasa akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan anak usia dini, yaitu dalam aspek bahasa dan aspek kognitif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu memahami, mengekspresikan dengan keaksaraan. Misalnya, memahami cerita, berkomunikasi secara lisan. Seperti halnya kita sebagai guru PAUD dapat menjalani aspek bahasa dengan cara mendongeng kepada anak-anak dan lain sebagainya. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek kognitif. Aspek kognitif adalah belajar dan pemecahan masalah, mampu memecahkan masalah yang sederhana. Berpikir logis juga disebut aspek kognitif. Berpikir logis adalah mengenal berbagai perbedaan dan mengenal sebab akibat. Selain itu,
Aspek kognitif juga berpikir simbolik. Berpikir simbolik yaitu mengenal, menyebutkan lambang bilangan dari angka 1 sampai angka 10 dan mengenal abjad. Dapat dilihat dari gambar bagaimana cara kita untuk mengenalkan aspek kognitif kepada anak didik kita. Seperti dengan cara kita mengajak anak-anak bermain puzzle yang berisi abjad dan juga dapat bermain balok yang berisi angka atau abjad juga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjabarkan tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini tentang fisik motorik anak. Fisik motorik anak di sini ada dua bagian, yaitu fisik motorik halus dan motorik kasar. Di mana fisik motorik halus anak-anak mampu membuat coretan di kertas maupun di tembok untuk mengekspresikan bahwa anak itu mampu menjalankan kegiatannya. Sedangkan motorik kasar yaitu di mana anak-anak mampu melakukan mampu menggerakkan seperti kakinya, yaitu berlari, seperti contoh di sini bermain bola dan kegiatan lainnya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan anak usia dini yang keenam, yaitu aspek seni. Perlu kita ketahui bersama, aspek seni itu ada 4. Yang pertama, seni tari, seni kriya, seni musik, dan seni sains. Maksud dari seni ini adalah bagaimana anak itu bisa mengeksplorasi, mengekspresikan diri, dan berimajinasi dengan gerakan musik dan ragam seni lainnya. Nah, di sini ada seni tari, bagaimana anak itu bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya dengan melakukan gerakan tari sederhana. Nah, di sini ada seni kriya. Seni kriya di sini seni karya, bagaimana anak itu mampu membuat bentuk, misalnya dari pasir, pledok, plastisin di tanah liat, dibentuk menjadi sebuah kerajinan yang bisa bermanfaat bagi anak tersebut. Sedangkan di sini musik. Nah, di sini seni musik, aspek seni musik, bagaimana anak itu mampu mengekspresikan diri dengan berbagai alat musik, misalnya dari bahan bekas, dari angklung seperti ini, seperti ada di gambar. Dan sedangkan seni sains itu merupakan bagaimana anak itu bisa bermain sains. Nah, seperti ini membuat gelembung, mencampurkan kopi dengan gula seperti itu, dan masih banyak lain contoh-contoh lainnya. Baiklah, karena tadi kita sudah semua mengenal aspek perkembangan anak usia dini, mulai dari nilai agama, moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Baiklah, kami dari kelompok ceria yang mempresentasikan poster hari ini dengan judul aspek-aspek perkembangan anak usia dini, kami akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.